Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh. Yakin? Yakin, aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh. Kamu bohong. Hah? Buktinya kamu melirik ke kanan. Emang? Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory, sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti? Kok kamu tahu sih sayang? Tahu lah, aku kan rajin dengerin radio. Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini. Saya ini lagi banyak masalah di kantor. Pendengar yang budiman, kembali bersama saya di Berkat. Cuma radio yang kasih kamu suara dengan informasi terupdate. Menurut data Share of Ear, radio menjadi media yang paling dipercaya dan banyak diakses untuk mencari informasi dan musik, sehingga menjadikan radio media yang sangat efektif sebagai sarana hiburan, informasi, dan promosi. Radio, satu suara, berjuta telinga. Dit, nih orang-orang kok ngomongin suara apaan sih? Suara hati kali, Syah. Itu Svara, S-V-A-R-A, bukan suara. Nah, apaan lagi tuh suara? Nih ya, gue liatin deh ke lo sekalian. Di sini lo bisa dengerin radio favorit lo, bisa live chat sama penyiarnya juga, terus sama pendengar yang lainnya juga. Seru tuh. Terus lo juga bisa dengerin podcast-podcast yang seru, juga bisa dengerin musik-musik favorit lo. Wah, pantesan orang-orang pada ngomongin suara. Download juga ah. Download Svara sekarang juga di Play Store atau App Store. Kamu bisa dengerin radio, podcast, dan musik gratis. Svara, sebuah aplikasi karya anak bangsa, hadir untuk menyongsong transformasi industri media di Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh PRSSNI dan Svara bekerjasama dengan Menkominfo dan Bekraf. Pernah nggak para pendengar radio membayangkan kalau semua radio di Indonesia hanya memutar satu lagu barat yang sama? Apa jadinya ya kalau semua radio di Indonesia hanya memutar lagu Didi Kempot? Sekarang kalau semua radio di Indonesia cuma memutar lagu slang, gimana? Emang enak kalau semua radio memutar lagu yang sama? Gak seru kan? Makanya keberagaman itu harus kita jaga bersama. Dan saya yakin PRSSNI akan senantiasa menjaga keberagaman NKRI. Selamat ulang tahun yang ke-45 untuk Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia. Saya Joko Widodo, pendengar radio. Hadir kembali untuk kita semua, tempat untuk bercanda ria bersama, berkumpul
Mari kita berjabat tangan, berkumpul di sini. Teman terbaik, pokoknya asik. Banyak info terbaik loh, banyak manfaat dan asik besti. Hanya ada di radio Nongkrong Bareng. Dan masih tetap bersama dua penyiarnya yang setia, baik hati dan tidak sombong, Kak Novi dan Kak Sam. Pernah ku sangka ini terjadi, kisah cinta yang suci ini. Kau tinggalkan begitu saja. Sekian lama kita berdua, ku sangka begitu cepat berlalu. Untuk mencari kesombongan diri, pas segala yang pernah kau ucapkan.
Ya, selamat malam para pendengar nongkrong bareng ya. Senang sekali kita bisa berjumpa lagi pada malam Sabtu ya, malam minggu bersama Kak Sam dan Kak Novi yang berada di Jakarta. Silakan masuk ke dalam. Selamat malam Kak Novi. Halo. Belum dicolok ternyata. Halo. Kak Novi. Selamat malam, Kak Novi. Halo. Oh bentar, nggak kedengaran kok suaranya ya. Halo. Yes. Ya, ini baru. Waduh, halo Bandung lama-lama. Wah. Selamat malam Kak Novi. Saya bilang. Selamat malam Kak Sen. Iya, lanjut. Dengar radio nongkrong bareng, saya dipanggil-panggil, rupanya ada sedikit persoalan dengan kuping. Iya, kuping tuh telinga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar radio nongkrong bareng, ketemu lagi dengan yang ganteng maksimal gantengnya kasar milenial, si juragan berita Kak Novi Pelipur Lara, juragan empang di program radio podcast nongkrong bareng. Ya. Rabu pertama bulan Mei tanggal 4 ya, dan kita ini istiqomah ya, artinya melakukan sesuatu yang terbaik dan diulang-ulang terus gitu loh, itu istiqomah. Kita berharap semua sehat-sehat, tetap cantik dan lebih sejahtera. Oke. Tidak banyak buang waktu ya, kita akan terhubung dengan Suci Rohmini. Beliau ini sudah ada di WhatsApp grup kita. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Suci. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Novi, Kak Sam, dan semua teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu dia, kita pernah ngobrol. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Kak. Kapan ya waktu terakhir ngobrol dengan Mbak Suci Rohmini yang pas mau Idul Fitri apa ya? Atau setelah? Oh, itu ucapan ya, kita berhalal bihalal ya. Oh iya, ya betul Kak. Iya, pendengar radio nongkrong bareng, ini tamu kita Mbak Suci Rohmini yang pernah mengikuti sebuah program studi di Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang, Fakultas Tarbiyah. Tolong dikoreksi kalau saya salah. Dan sejak dari situ sempat mengajar. Tadi sebelum streaming kita ngobrol, sempat mengajar. Kemudian entah bagaimana kisahnya, mungkin nanti akan sedikit diceritakan lah story-nya ya kan, sampai memutuskan saya mau berangkat menjadi PMI atau awalnya bagaimana pada tahun 2015 yang lalu. Sudah cukup lama, hitungan tahun, rentang waktu 9 tahun menurut saya, di atas 4 tahun ya, dua kali atau 3 kali kontrak 6 tahun. Itu relatif lama, karena ada yang 30 tahun udah nggak pengen pulang, dia udah lupa tuh. Orang di kampungnya aja udah lupa sama dia, ini siapa, kayaknya gue pernah kenal, yang kelamaan gitu ya. Iya, Mbak Suci Rohmini ya, Rohmini kan ya. Iya betul Kak. Jadi pernah kuliah ya di Universitas Islam Negeri Wonosobo, Wali Songo. Semarang. Ya, Wali Songo Semarang, iya. Iya, saya teringat kalau di Wonosobo ada beberapa teman juga dari. Oh iya, main ke sana Kak.
Iya, itu udaranya bagus di sana ya. Selamat malam untuk Alfi, kemudian ada juga yang usaha di sana ya. Oke. Tadi mukadimah saya itu mengenai keluar dari universitas, selesai menjadi sarjana dari Fakultas Tarbiyah, kemudian memutuskan untuk bekerja ya. Betul, Kak. Ada apa ini, Mbak? Alasannya, Mbak? Atau silakan monggo. Oh iya, terima kasih Kak Novi, Kak Sam dan semuanya. Alhamdulillah waktu itu tahun 2015 sambil mengajar di salah satu yayasan pendidikan di Indonesia, yaitu Yayasan Al-Islah Pagaruyung, Kendal. Saya juga mengikuti perkuliahan di UIN Wali Songo Semarang. Nah, kemudian setelah lulus 2015, kemudian 2015 bulan Juli juga saya memutuskan untuk ke Hong Kong. Kemudian memutuskan untuk bekerja. Tentunya faktor utama memutuskan untuk keluar negeri pastinya adalah finansial. Itu pasti yang pertama. Dan selanjutnya adalah dari segi pendidikan yang sudah saya dapat. Ketika kita menjadi pekerja migran Indonesia, saya bisa lebih mengamalkan semua ilmu yang sudah saya dapatkan di bangku sekolah maupun di bangku kuliah di sini, dan benar-benar totalitas seperti itu, Kak. Iya. Ini sesuatu yang dahsyat ya, Mbak. Karena kita kuliah lama, mikir terus ya, kemudian menghadapi kasus, harus baca buku, kemudian kita melewati fase-fase ujian, sampai gimana, Mbak? Iya, PPL, KKN, skripsi itu butuh waktu, tenaga, pikiran, semuanya dituangkan di situ jika kuliah benar-benar. Iya, bukan persoalan gampang, tapi ketika kita memilih tidak mau belajar, kita akan terhempas dalam sebuah kenyataan bahwa kita bukan apa-apa gitu, dalam arti kita tetap bodoh ya. Jadi saya pikir seseorang yang punya hasrat untuk maju paling tidak belajar tuh nggak harus ke universitas. Belajar nyuci piring, melihat orang orang di Hong Kong masak. Bisa dijadikan belajar, Kak. Maksudnya gimana tuh, Mbak? Semua tempat yang kita datengin itu bisa dijadikan pembelajaran untuk kita, bisa dijadikan tempat belajar untuk kita. Jangankan nyuci piring, istilahnya kita mau mau makan saja kan juga harus belajar juga kan. Kalau saya makan nggak perlu belajar, telan langsung. Iya kan. Kita pasukan berani makan. Pasukan berani makan gitu. Iya. Jadi ya pendengar radio nongkrong bareng, ketika kita minggu lalu dengan Mbak Kontring mengatakan bahwa dimanapun kita bisa memanfaatkan, terutama yang sedang merantau di luar negeri, itu kita bicara dengan kesetaraan gender ya, emansipasi dan macam-macam. Tapi intinya adalah ya betul ya. Tapi kan bentuk perjuangannya berbeda ya, mungkin Ibu Era Kartini dipingit, kemudian di zaman sekarang masih ada nggak tuh dijodoh-jodohin? Saya dijodoh-jodohin, tapi saya itu dijodohin, orang tuanya udah seneng banget. Kalau di Bogor kan, saya calonnya di Bogor. Kalau mau pulang dibawain pisang satu becak, ya kan? Sama itu sama orang tuanya. Tapi anaknya nggak mau. Wah, kenapa nggak mau itu? Nggak mau sama anaknya, kagak mau sama ibunya, bilang saya aja tuh katanya. Itu kalau urusan keriputnya ditarik kulitnya 4 hari baru balik tuh, Kasem. Kasem sehat ya? Alhamdulillah ya, walaupun agak hektik kerja dengan macam-macam pekerjaan. Ini hujan panas di Indonesia nih, Mbak Suci. Ya. Indonesia musim apa, Kak Novi nih? Musim durian, Mbak, sama musim kawin, ya.
Sama berarti di sini hujan terus Kak malahan. Jadi pagi itu panas banget, kemudian udah sore sedikit dia mulai mendung, mulai jeder-jeder itu apa sih namanya hujan. Ini baru berhenti nih ya. Jadi kita harus bisa pendengar ya teman-teman semua apapun yang banyak sekali kegiatan atau tidak harus banyak sekali tapi banyak kegiatan yang penting mungkin ya atau paling tidak pelepasan Mbak ya dalam pengertian keluar dari zona yang itu aja. Jadi cari sebuah hiburan, cari sebuah sisi kehidupan yang berbeda. Tadi saya tertarik Mbak bahwa tarbiyah ini kan nalurinya mengajar ya, guru ya, dosen. Iya betul. Iya betul. Oke, menyangkut ini kegiatan apa Mbak yang berkaitan dengan nyambung, related dengan karena nggak semua juga. Silakan Mbak. Baik, terima kasih Kak Novi. Mungkin sebelumnya saya bercerita sedikit tentang basic ya. Jadi ketika di UIN Wali Songo Semarang itu dari 2011 sampai 2015 jadi 4 tahun mengambil S1 di situ saya fokus di ilmu tarbiyah. Jadi di situ saya mengambil basicnya bahasa Inggris karena kebetulan di sekolahan saya mengajar bahasa Inggris dari kelas 7, 8, 9, 10, 11, 12 6 kelas. Jadi MTS MA itu saya handle semua. Kemudian di situ kalau basic bahasa Inggris itu sebetulnya banyak hal yang kita pelajari di bangku kuliah itu tidak hanya melulu belajar bahasa Inggris saja kan, tetapi banyak mata kuliah yang berhubungan dengan kehidupan agama juga. Apalagi di UIN Wali Songo Semarang kan banyak sekali tuh mata kuliahnya ya. Jadi kita fokusnya di bahasa Inggris, akan tapi mata kuliah pendamping di situ juga banyak sekali. Jadi dari semua keseluruhan mata kuliah yang seabrek SKS itu bisa selesai alhamdulillah on time, dan kemudian 2015 itu selesai, dan akhirnya semua yang saya peroleh dari situ saya praktekkan di Hong Kong. Dan ketika di sini luar biasa sekali saya melihat banyak teman-teman yang antusias belajar. Jadi dari tarbiyah itu memang saya ambilnya di pendidikan guru ya, jadi memang pendidik karena memang saya lebih cenderung ke jiwa pendidik, jadi suka belajar bersama, belajar apapun yang penting positif. Ketika saya sampai di sini ya apa yang sudah saya peroleh di bangku sekolah, bangku kuliah itu saya praktekkan semua di sini, dan alhamdulillah sedikit banyak bermanfaat untuk teman-teman seperti itu. Iya. Conversation juga kita juga bisa belajar bersama tentang skills yang ada dalam bahasa Inggris, ada reading, writing, listening, juga speaking lainnya seperti itu. Jadi tidak harus melulu formal, kita juga bisa biasa seperti itu Kak Novi, Kak Sen. Tidak harus formal ya dalam tanda kutip ya. Betul. Kita itu iya. Ya, lanjut Mbak. Iya, karena kita itu dalam di dunia pendidikan itu metode mengajar itu tidak harus saklek. Jadi kita bisa menyesuaikan dengan lapangan ataupun basic yang kita lihat di lapangan langsung. Kalau misalnya kita belajar di bangku sekolah ya ada aturannya seperti ini. Kalau kita belajar di lapangan Victoria Park ya beda lagi seperti itu. Dan saya merasakan ketika saya belajar di lapangan Victoria Park itu benar-benar sangat luar biasa sekali. Selain satu sehat karena udaranya sejuk dan penuh dedaunan hijau, kemudian kita juga gratis di situ, dan kita bisa olahraga mulut juga Kak Sam, Kak Novi, karena kan kita bisa ini juga bengok-bengok gitu, nggak dimarahin sama majikan kan. Ngomongnya kencang, bengok-bengok. Iya, ngomongnya kencang. Kita pakai sound system, pakai mic.
Oh. Iya, karena memang ketika awal saya di sini itu Kak Sam, saya melihat banyak sekali teman-teman yang ternyata itu butuh belajar, akan tetapi belum tahu bagaimana caranya kita belajar. Nah dari situ saya dulu awalnya ada di BKB Laprum di pojok lapangan rumput itu. Di situ hampir seperempat itu semua BKB tuh, karena kan dulu ada kelas jahit, kelas tata rias, terus kelas bahasa Inggris, sampai hampir ratusan orang lah. Jadi beberapa tahun saya di situ 6 tahun. Jadi di situ saya fokus 6 tahun 12 angkatan di bahasa Inggris itu. Bukan saya di situ sebagai guru, akan tetapi lebih tepatnya saya di BKB Laprum itu sebagai sahabat dalam belajar seperti itu. Jadi kita setiap angkatan ada 6 bulan. Jadi apa yang sudah saya peroleh di Indonesia di bangku kuliah di UIN Walisongo tetap saya bisa praktekkan, karena jika kita sudah belajar tidak dipraktekkan kan tidak bagus, dan kita juga dosa kan kalau punya ilmu tidak dikasihkan ke orang lain seperti itu. Begitu. Jadi di BKB Lapron 12 angkatan. Satu angkatan berapa lama, Mbak? Satu angkatan itu naik turun. Kalau awal-awal itu banyak ya. Pertama ada 80, pernah ada sampai 200 angkatan satu kali daftar seperti itu. Akan tetapi pada perjalanan belajar itu Kak Novi, itu tidak 200 orang lulus bareng, tidak. Karena di sini kita tetap mengikuti notaben kita adalah kita pekerja di sini, pasang surutnya pekerjaan, terus kadang libur kadang enggak. Itu juga sangat mempengaruhi faktor-faktor pembelajaran di Hong Kong ini. Saya rasa bukan hanya di BKB Laprum, tapi untuk semua organisasi, semua perkumpulan yang menyelenggarakan pembelajaran seperti ini di Hong Kong itu pasti pasang surut anggota, pasang surut yang belajar itu pasti ada. Karena di sini kita kan basicnya bekerja seperti itu Kak Novi. Jadi yang penting kalau bagi saya pribadi, saya mendapatkan kesempatan untuk belajar sama teman-teman di sini, saya gunakan dengan baik. Apa yang sudah saya miliki, saya implementasikan di sini. Teman-teman yang mau belajar ABC, kemudian belajar apapun yang saya bisa, saya lakukan untuk mereka seperti itu, dan itu gratis, tidak dibayar, tidak minta gaji juga, karena kita kan pada dasarnya sudah punya gaji sendiri tiap bulan dari majikan seperti itu. Itu isinya pada waktu hari Minggu toh ya? Iya, dan hari-hari biasa hari libur ya? Kenapa, Pak? Hari-hari biasa kita biasanya di grup WhatsApp. Oh, yang jadi online ya? Iya. Sampai sekarang masih, Mbak Suci? Kalau untuk pembelajaran bahasa Inggris itu sampai tahun 2020. Jadi di situ banyak sekali kegiatan-kegiatan yang saya ikuti juga dari 2015 sampai 2020. Kemudian fokus di Al Hasaniyah Hong Kong Indonesia 2020 sampai 2023. Dan untuk kegiatan yang sekarang saya ikuti ini saya lagi fokus di Tai Chi. Jadi sejak 2023 sampai ke sini sekarang saya fokus di Tai Chi, bertempat di Islamic Union Hong Kong. Di situ ada beberapa guru juga yang mengajari kami, dan alhamdulillah Tai Chi ini yang tadinya belum bisa keluar dari Islamic Union sekarang sudah bisa diperkenalkan ke publik. Jadi sudah 8 kali pentas kalau tidak salah. Jadi di acara Hong Kong juga pernah, kemarin juga mengikuti di acara Parade Seni yang memperingati Hari Kartini tanggal 21 April 2024. Kemudian kemarin juga pentas di KJRI ditonton oleh para dokter Hong Kong juga, karena kebetulan miladnya Peduli Sehat. Terima kasih juga untuk Ibu Ayu ya sudah mengundang kami. Terus jadi sekarang saya basicnya di seperti itu, di olahraga tadi, sama kemarin baru lulus kelas renang juga seperti itu. Jadi iya Kak, jadi saya tidak bisa diem. Mbak itu nggak bisa diem sejak Mbak Suci ya. Itu belajar Tai Chi-nya gimana itu?
kemarin saya ada lihat waktu hari apa tuh? Minggu 2 minggu yang lalu apa 3 minggu yang lalu ya? Waktu di mana? Waktu di Paradise? Di Cimsacoy, the one. Lah iya, acara parade seni, iya. Seni, ya. Itu apa? Nggak, kalau tai chi nggak pakai ha gitu. Nggak pakai apa, Kak? Nggak pakai Itu yang pakai itu yang pakai itu senam pegel. Itu mah namanya kungfu. Oh, kungfu. Tai chi bukan ada kungfu. Iya, Kak. Bukan, Tai Chi itu kita basicnya untuk olahraga kesehatan, Kak. Jadi gerakan yang kita lakukan itu pelan, kemudian fokusnya untuk pernafasan juga. Terus kemudian itu adalah salah satu, sebetulnya itu juga bisa digunakan untuk bela diri ataupun semacam kungfu. Akan tetapi yang kita pelajari ini adalah untuk lebih fokus ke kesehatan badan seperti itu. Jadi memang gerakannya itu dilihat kayaknya kok lemes banget ya, kurang makan ya. Sebetulnya enggak, Kak. Itu fokus banget loh. Itu butuh fokus karena kan kayak air gitu loh. Kita nggak boleh putus, kayak air gitu loh. Gerakan Tai Chi itu kayak air mengalir gitu. Jadi sambung terus ya. Jadi antara pikiran, hati itu harus fokus kayak kita sholat lah. Intinya kayak gitu sih. Wah, ini keren. Makanya kan saya perhatikan Tai Chi itu belum pernah ada yang belajar terus dipraktekkan di luar, dipentaskan di luar, itu kan tidak ada. Baru alhamdulillah ketika saya masuk ke kelas Islamic Union itu, kemudian karena memang saya orangnya nggak bisa diem, ya gimana caranya saya bermanfaat untuk orang lain seperti itu. Jadi ketika saya masuk di Tai Chi ya tetap saja saya handle teman-teman, belajar bareng teman-teman. Ketika kita ada pentas atau apa, kita pentas bareng, dan alhamdulillah bisa diterima sih, saya pikir seperti itu. Dan kemarin itu waktu di KJRI 4 guru kita itu hadir semua menyaksikan seperti itu. Dan itu kebanggaan bagi kami juga, bersyukur karena beliau-beliau mau hadir seperti itu. Guru Tai Chi. Iya, guru Tai Chi-nya itu orang sini semua dan laki-laki semua. Ya, sebelum lebih jauh Mbak Suci Rohmini, sebenarnya Mbak Suci kerja di daerah mana, Mbak? Di Hong Kong? Saya masih jalur biru Jaiwan. Jaiwan. Nah, lalu keadaan di rumah Mbak Suci mengasuh anak atau bagaimana, orang tua atau bagaimana? Karena pernah sekolah seperti teman-teman, sama seperti teman-teman, bersih rumah, jaga bapak sama ibu juga, masak dan lain sebagainya, sama seperti untuk kegiatan libur memang saya suka aktif gitu aja sih. Basicnya saya sama seperti teman-teman pekerja migran Indonesia, pekerjaannya seperti apa sama, tidak ada bedanya sama teman-teman, cuma untuk mengisi hari libur, untuk mengisi supaya kita waktunya bermanfaat. Nah itu cara setiap orang berbeda, dan saya memilih di bidang pendidikan karena memang basic saya di pendidikan seperti itu. Jadi pendidikan apapun, baik itu formal, non formal, kemudian tentang seni budaya juga. Makanya kan saya selalu suka namanya education, pendidikan, kemudian syiar and dakwah. Jadi apa maksudnya syiar and dakwah? Jadi apa yang saya lakukan, apa yang saya kerjakan bagian dari agama saya seperti itu. Kemudian juga art and culture. Jadi kebudayaan kita, kebudayaan Indonesia, kebudayaan Cina kita bisa angkat, kita bisa tunjukkan kepada orang lain bahwa dengan budaya itu juga bisa memersatukan bangsa seperti itu. Jadi saya tuh suka bidang apa saja. Kalau saya lihat multi talenta, Mbak. Multi talenta maksudnya begini. Kalau multi talentan kalau dari kalau dari Tai Chi itu kan kecerdasan bergerak ya. Iya benar, itu harus ingat.
Kalau dari bahasa kan kecerdasan berbahasa, linguistik ya. Lalu sama aja ada linguistik, kemudian ada juga berbagai metode juga seperti itu kan. Banyak hal yang perlu sebetulnya belajar apapun itu mungkin dari pembiasaan ya Kak Novia. Jadi ada niat, belajar, praktek. Nah itu yang mungkin bisa membuat ingatan kita itu selalu diasah terus. Kalau kita hanya belajar terus mandek, diem, itu kan jadi nggak gerak. Iya, ada yang belajar terus nggak praktek-praktek, Mbak. Itu dia. Ada. Jadi memang doyannya belajar, ya. Sebelum kita berlanjut obrolan kita yang menarik ini, selamat malam untuk Asli Sumedang. Nanti kita undang ya Mbak ya. Tadi bilang saya juga pengen ikut. Iya pasti ya, Mbak Asli Sumedang ini punya bisnis, jadi dari sisi entrepreneur. Nanti kita di lain waktu. Terima kasih ya Mbak Ani Lucy, selamat malam Jakarta hadir. Selamat malam Mbak Ani Lucy. Itu katanya Mbak Ani, saya keselak gohiong katanya tadi. Sampai hilang suara, bukan gohiong, tahu bulat Mbak Ani. Iya, jadi masalah teknis sedikit. Ya, Hongkong musim hujan, Indonesia musim semi. Iya, ada musim semi juga di sini. Oke, jadi pendengar sudah mendengar apa yang dikatakan oleh Mbak Suci Rohmini, ya, bahwa beliau bekerja seperti yang lain. Tadinya saya pikir seorang perawat ya, karena di foto ada ikut komunitas yang pernah belajar merawat dan lain sebagainya. Itu pembelajaran yang pernah saya handle juga Kak. Jadi selama di sini itu banyak yang sudah saya handle dan selalu melibatkan banyak teman seperti itu. Kayak belajar pemadam kebakaran itu juga beberapa kali sudah, alhamdulillah saya dipercaya untuk handle itu. Kemudian belajar kelas perawat juga beberapa kali, ada 2 atau 3 kali itu juga handle itu juga. Dan kemudian seminar seperti itu. Dulu itu sebelum saya istilahnya kegiatan sekarang itu, memang dulu saya sering berhubungan dengan orang banyak terus seperti itu setiap minggu. Jadi nggak ada waktu untuk diri sendiri, hampir seperti itu. Akan tapi sekarang lebih agak sedikit longgar. Iya, jadi beraktivitas, berkumpul dengan orang banyak membuat energinya Mbak Suci nggak terasa lelah dan ya pekerjaan rutin sehari-hari seolah-olah jadi sangat biasa gitu, karena ada yang lebih interesting ya dalam pikiran, lebih membutuhkan pikiran daripada hanya bekerja dengan otot ya, misalnya begitu ya, kalau boleh saya katakan. Dari sekian banyak kegiatan Mbak, renang, tai chi, itu fokus yang paling Mbak passion atau cintanya pada yang mana Mbak? Bahasa Inggris yang paling lama dan paling cinta itu, karena itu kalau belajar bahasa Inggris, kelas bahasa Inggris itu BKB Laprum itu benar-benar pure, itu saya sendiri yang handle, dari penanggung jawab penuh, dari pokoknya kelas itu yang menjadi kecintaan saya, karena memang saya basicnya pendidik seperti itu. Itu sangat menarik sekali. Sampai sekarang jiwa pendidik itu kadang-kadang meronta-ronta juga, tapi ya ada batasan-batasan karena diterjang pandemi apa gitu di sini. Jadi kita menyesuaikan. Itu mengapa saya mencari kegiatan lain yang tetap dengan basic saya, dengan dengan apa yang sudah saya ingin kerjakan seperti itu. Iya, kuliahnya capek-capek harus buat segala macam ya. Kalau S1 skripsi Kak, kalau tesis S2. Iya. Soalnya saya S4 Mbak. S4 iya. S4 dicampur-campur nanti Kak Novi. Iya. Ya, pendengar radio nongkrong bareng, kalau seandainya mereka ingin lagi nih ya kumpul seperti yang berapa tahun lalu atau 2 tahun lalu itu masih dilakukan oleh Mbak Suci, bagaimana Mbak ya caranya?
ngumpul dalam bahasa Inggris. Ya. Sering ada yang bertanya, kelas bahasa Inggris dibuka lagi nggak Bu, gitu kan? Terus kalau saya jawabannya jeda seperti itu. Dalam arti jeda, begini Kak Novi, ketika kita di Hong Kong ini kita tidak bisa satu orang menghandle banyak kegiatan. Kalau kita satu orang menghandle banyak kegiatan, bisa pasti tidak akan maksimal. Dan saya sukanya kalau saya misalnya saya mampunya apa ya saya fokus di situ sampai tuntas. Ketika sudah tuntas baru mengerjakan yang lain. Jadi saya tidak terbiasa dengan melakukan segala sesuatu itu serabutan. Dalam arti misalnya saya handle 5 kegiatan sekaligus tapi saya nggak mampu, atau saya handle 2 kegiatan tapi saya mampu. Saya milih handle 2 kegiatan karena sekarang yang saya ikuti adalah Tai Chi, maka saya fokusnya di Tai Chi. Dan sekarang juga lagi bantu untuk parade seni lagi di acara 10 November itu loh Kak. 10 November memperingati Hari Pahlawan Nasional. Jadi nanti bantu teman-teman, ada Bunda Sanggar, Bunda Ella, Kak Singa dan sebagainya. Nanti insya Allah bulan November kita gebrak lagi untuk parade seni memperingati Hari Pahlawan seperti itu. Dan alhamdulillah kegiatan saya di sini ini juga selalu didukung oleh kakak-kakak Hima Prakasa ya, pramuka seperti itu. Karena memang basic saya dulunya dari anak pramuka dan sampai sekarang jiwa pramukanya masih ada terus seperti itu. Dan masih tergabung di mereka. Jadi Kak Hari, Kak Agus, Kak Salam dan teman-teman juga itu Hima Praka makasih banget tuh selalu mensupport saya. Jadi beliau itu sangat antusias sekali, seperti halnya dosen-dosen saya UIN Walisongo itu dosen bahasa Inggris, Pak David, Bu Sayid, terus ada Bu Nuna itu juga selalu mendukung kegiatan saya di sini. Jadi beliau-beliau itu melihat pekerja migran Indonesia itu bukan kok dengan sebelah mata, tidak. Justru beliau-beliau itu bangga. Kenapa? Jadi TKW, jadi pekerja migran Indonesia, akan tetapi bisa menciptakan hal-hal yang bermanfaat untuk sesama, apalagi selalu istilahnya mengedepankan bangsa sendiri. Seperti itu, karena kan dimanapun kita berada, kita kan harus menjadi warga negara Indonesia yang baik kan Novi, tidak boleh merusak kan. Itu mengapa saya suka, karena di Hong Kong itu gini loh Kak, saya melihat teman-teman itu agama lain-lain, Buddha, Hindu, apa semuanya ada, suku banyak semuanya di sini. Tapi kita di sini semua akur gitu. Karena apa ya? Itu tadi Bhinneka Tunggal Ika. Gitu kan. Jadi saya senang sekali gabung sama mereka sama teman-teman di sini itu. Beliau-beliau di sini tuh luar biasa loh Kak. Para PMI itu bakat talenta mereka itu sebetulnya wow gitu loh. Dan kalau disalurkan ke hal-hal yang benar, positif. Nah itu makanya kita dimanapun berada, maupun di Singapura, di mana itu kayaknya ini Kak, yang pekerja migran yang paling bebas itu di Hong Kong. Dalam arti bebas, setiap libur itu bisa mengerjakan kegiatan yang positif. Sebetulnya di seluruh negara bisa, tapi yang saya perhatikan, yang paling banyak kegiatannya itu di Hong Kong. Betul nggak Kak Novi? Oh iya, itu fakta, Iya betul ya. Jadi ketika ada momen-momen hari besar nasional, hari apa itu ramai itu di Hong Kong, kayak 17 Agustus, bahkan misalnya ada pesta rakyat, pemilihan presiden itu juga di sini paling ramai kayaknya Kak. Iya betul. Dan saya pribadi tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan ini, karena bagi saya kesempatan itu datangnya hanya satu kali. Kalau misalnya ada yang kedua itu berarti keberuntungan Kak. Kalau misalnya untung, iya. Kalau tidak untung berarti kan kita sudah kehilangan kesempatan yang sudah diberikan dan tidak diambil kan, seperti itu toh. Iya. Jadi kesempatan itu adalah keberuntungan. Tadi Mbak mengatakan ada kegiatan di 10 November ya. Nah, iya. Ada bocoran tadi Mbak Suci menjelang 17-an ada kegiatan apa Mbak? Paskibra atau apa? Oh iya Kak, alhamdulillah ini dulu itu sebetulnya tahun 2018 itu saya tuh
Dalam arti gini, saya tuh kan masih handle banyak teman-teman tuh, masih belajar bahasa Inggris, belajar di majelis ngaji dan lain sebagainya. Saya tuh kadang-kadang mikir, kapan ya saya punya kesempatan daftar Paskibra di Hong Kong seperti itu. Dan karena memang saya itu suka karena jiwanya sudah jiwa pramuka, itu mungkin jadi suka untuk baris berbaris apa seperti itu ya. Jadi alhamdulillah ketika tahun 2024 ini kegiatannya sudah tidak sepadat yang sebelum-sebelumnya, saya mencoba daftar seperti itu Kak. Jadi kan di linknya KJRI itu ada diberi pertanyaan lah, banyak pertanyaan, dijawab. Kayaknya sih kalau saya perhatikan ada kurang lebih ya di situ, karena saya lihat ada nomor 100 sekian seperti itu. Jadi alhamdulillah kemarin terseleksi yang masuk ke 45 besar. Wah. Dari situ saya bersyukur, dalam arti gini, setidaknya apa yang sudah saya niatkan di tahun 2018 terwujud, walaupun sekarang masih terseleksi 45 besar, istilahnya 45 orang. Nah, akan tetapi kedepannya nanti kok misalnya kok terseleksi lagi, ataupun mungkin tidak terpilih ataupun tidak lolos, nah itu tetap berbesar hati. Apapun itu pastinya yang terbaik untuk bangsa Indonesia. Karena 12 Agustus itu adalah hari bersejarah bagi kita, dan saya juga kemana-mana memang suka bawa bendera merah putih Kak. Jadi di koper saya itu ada 3 bendera. Memang itu kalau hati jiwa sudah ya kadung cinta gitu ya sama bangsa sendiri, ya kadang-kadang seperti itu, nggak bisa diceritakan, ya suka bangga seperti itu aja. Mantap. Kalau saya di dompet ada 3 foto perempuan, ya. Bapak, ibu, nenek, istri. Istri nggak punya saya, ya. Iya. Kalau bicara mengenai istri tadi ada prahara istri rumah. Nggak punya, tapi pacar banyak. Kak Sam, gimana nih Kak Sam solusinya? Makanya. Itu saya mau nanya, kamu itu kriteria untuk menjadi Paskibra itu bagaimana? Paskibra. Apakah salah satunya harus bisa libur setiap minggu? Harus bisa libur tiap minggu pasti Kak. Kan itu harus latihan tiap minggu kalau misalnya lolos seleksi wawancara. Nah kalau kemarin itu ya di pertanyaan ya bisa baris berbaris, tinggi berapa, seperti itulah Kak. Ya kayak gitu-gitu aja sih yang ditanyakan seperti itu. Dan banyak hal-hal yang ditanyakan dan harus diisi seperti itu. Pastinya berhubungan dengan pekerjaan yang harus bisa. Itu aja. Kamu tingginya berapa? Misalnya bagaimana, Pak? Saya 160 Pak ya. Oh. Apa? Itu kalau Paskibra harus 160 itu minimal. Oh. Yeah. Nih, kalau kamu terseleksi tahun ini, ya, terseleksi tahun ini, ya, itu adalah sejarah, ya, sejarah dalam arti kata 17 Agustus tahun ini 2024 itu akan diadakan di IKN. Iya betul, pertama kalinya. Pertama kali, jadinya IRKN ya nggak itunya. Jadi apa tuh IKN kesingkatan IKN. Nusantara aja belakangnya. Iya. Ibu kota Nusantara. Ibu kota Nusantara. Iya. Ibu kota Nusantara. Ibu kota Nusantara. Ya, kan sudah pindah ibu kota kita akan di-launching ya, akan dibuka pada 17 Agustus 2024. Ya, dan itu akan menjadi sejarah ya. Kalau yang mengikut Paskibra atau kegiatan-kegiatan ya Paskibra gitu yang istilahnya menghormati negara gitu ya. Iya, dan kita akan siaran KSM dari sana. Iya. Iya. Nah, insya Allah juga saya kalau jadi karena ada restoran Transformer
restoran Transformer yang akan dibuka launching juga grand opening di IKN. Saya masih Luar belum dapat biasa. konfirmasi. Hari itu juga Kak ya, tanggal 17 Iya, Kak. tanggal 17 juga. Dan waktu itu juga akan diadakan helikopter yang pakai baterai. Ya. Baterai biasa? Iya, baterai biasa lithium. Seperti Di-charge. Oh. Helikopter ya akan dipamerkan pada Berarti hari itu 2024 juga. ini betul-betul bersejarah sekali untuk Indonesia Iya. yang wajah baru ya. Iya. Makanya beruntung tuh Mbak Suci jika lolos. Kita doakan ya Mbak Suci. Secara administrasi, Amin ya rabbal alamin. Secara administrasi udah lolos dong. Ya, sudah lolos kemarin sudah Tinggal masuk 45. Tinggal 45 orang. Besok ya. seleksi wawancara kebangsaan, kemudian baris berbaris dan lainnya seperti itu tes. Harus mengerti apa lagi? Pancasila segala macam gitu. Ya belum tahu apa yang ditanyakan, tapi insya Allah kalau undang-undang dasar itu saya masih hafal luar kepala sampai sekarang karena memang suka. Kak Novi tahu nggak ini undang-undang dasar? Yuk. Tahu. Ujung-ujungnya duit. Begini, Mbak. Undang-undang dasar negara Indonesia gitu. Apa ya? Undang-undang dasar itu kan UUD. Undang dasar. UUD. Ujungnya duit. Ujung-ujungnya duit. Iya itu parahnya di situ jadi ujung-ujung duit dah. Ya, Mbak Suci. Iya. Itu berapa tahap untuk masuk ke Paskibra setelah ini? Kurang tahu ya Kak ya. Kita mengikuti dari panitia saja. Yang jelas sampai di sini tuh baru lulus seleksi administrasi saja. Jadi besok ketemu sama 45 teman, kemudian mengikuti tes seleksi berikutnya dan berikutnya seperti itu. Ya kalau misalnya kok lulus, alhamdulillah itu keberkahan yang luar biasa. Kalau belum lulus tetap berbangga hati, tetap berbesar hati, tetap bersyukur bahwa kita tetap mencintai bangsa Indonesia dimanapun berada. Mbak Suci, sebagai bangsa rakyat Indonesia, warga negara Indonesia ya, salah satu teladan nih. Apa yang paling dibanggakan, Mbak? Apa kulinernya, atau rasa sopan santunnya? Monggo. Gimana Kak? Sebagai bangsa ya, kalau yang saya banggakan kemarin bola kalah ya. Itu iya. Olahraga masih ada badminton lah, kalau bola susah ya. Tapi tetap bangga gitu kan. Nasionalisme ini kan di luar negeri gitu. Mungkin ada sesuatu Mbak yang membuat Mbak Suci dan ini rasa nasionalisme, patriotisme itu selalu tertancap dalam hati itu karena kepedulian terhadap bangsa itu besar. Jadi kecintaan kita terhadap bangsa itu besar. Bahwa kemerdekaan Indonesia itu tidak diraih dengan cuma-cuma, tetapi kemerdekaan 17 Agustus 1945 itu diperjuangkan dengan titik darah penghabisan oleh para pejuang kita. Maka dari itu kita sebagai warga negara Indonesia yang sekarang menikmati hasil dari pertempuran para ulama, para pejuang itu juga harus tetap mencintai bangsa dimanapun berada dengan cara menjaga nilai-nilai luhur budaya kita sebagai orang Timur. Seperti itu. Dan di sini juga walaupun saya tidak tahu sejarah kemerdekaan Hong Kong, saya di sini juga dulu ketika saya handle kelas itu saya selalu mengajak teman-teman untuk ziarah ke makam pahlawan di Jaiwan itu. Kak Novi tahu nggak? Kak Sam tahu nggak? Pahlawan dari pejuang kemerdekaan Hong Kong, Kak. Di situ ada dari Kanada, ada dari India, Pakistan di situ. Itu mengapa orang-orang India Pakistan di Hong Kong ini mempunyai tempat yang istimewa karena nenek moyang mereka itu adalah pejuang kemerdekaan Hong Kong.
Mbak Iya. Suci, itu dari generasi boomers atau generasi milenial yang lahir di tahun 2000-an, sebelum 2000 lah, ya 2096 sampai 2000. Kalau boomers di bawah 96 atau Gen Z, seorang Mbak Suci. Saya nggak tanya umur, tapi mungkin dari bracket ya, atau dari sebuah apa sih namanya lingkup generasi yang bagaimana? Karena arah pertanyaan saya berikutnya adalah Gen Z atau generasi TikTok yang sedikit-sedikit TikTok, Kak. sedikit-sedikit healing lah, sedikit-sedikit apa namanya? Saya itu karena Iya. gini Kak, saya itu nggak punya medsos banyak. Saya itu cuma medsosnya Facebook aja. Itu pun saya kegiatan-kegiatan saya aja seperti itu. Tidak Facebooknya juga Facebook biasa, bukan yang pro apa gitu, enggak. Karena memang tidak tahu, saya itu tidak ingin main medsos yang lain. YouTube juga tidak punya, TikTok tidak punya, tidak punya apa-apa kecuali Facebook biasa. Tapi kan sekarang masanya apa sih zaman pencitraan ya, artinya siapapun ingin terlihat tampil Tapi kita juga keren. tidak tahu Kak. Jadi saya itu inginnya ya apa yang menurut saya baik saya kerjakan, saya sampaikan kepada teman-teman, saya kepada masyarakat, kemudian saya tularkan kepada sesama dan hasilnya bermanfaat, itu sudah suatu kebanggaan bagi saya pribadi. Kalau masalah untuk jadi orang nomor sekian bagi saya itu tidak perlu dipikirkan, karena kita tidak bisa menilai diri sendiri kecuali orang lain yang bisa menilai diri kita sendiri. Arah pertanyaan saya sebenarnya begini, Mbak Suci. Mbak Suci kelahiran di generasi sebelum 80-90 atau generasi yang setelah itu, Mbak? 80-90. 80-90. Oke. Iya, itu aja sih. jadi nggak tahu, nggak main TikTok saya juga. Sama, saya juga buka Facebook cuma malam minggu saya itu. Pendengar radio nongkrong bareng jam 10:30 kita masih berbincang-bincang ya, yang berinteraksi silahkan, yang sibuk dengan macam-macam kesibukan besok ini perlu, karena untuk kartasis ya namanya, itu pelampiasan bukan artinya melampiaskan rasa yang negatif gitu, pelampiasan dari rasa jenuh dan lain sebagainya. Teman-teman di Hong Kong ini juga saya perhatikan sangat luar biasa sekali, karena beliau itu istilahnya teman-teman di sini itu berani mengisi kegiatan-kegiatan mereka itu dengan hal-hal yang bermanfaat. Itu yang saya perhatikan seperti itu. Dan tip-tip yang ini untuk teman-teman itu ya, apa yang sudah teman-teman lakukan di sini itu ya terus lakukan saja yang bermanfaat. Jangan sampai tidak bermanfaat, seperti itu saja sih, karena jalan teman-teman di sini itu tidak hanya satu, misalnya satu arah dengan yang lain, tidak, tapi berbagai jalan. Itu. Jadi banyak cara ya, Mbak ya. Banyak cara. Antara lain seperti ikut kegiatan budaya. Di sini kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman Indonesia itu majelis ada. Jadi kalau basicnya agama masuk majelis. Kemudian suka budaya, seni budaya, masuklah ke paguyuban, ke kesenian-kesenian kayak gitu. Jadi banyak hal ya, kalau misalnya suka belajar, masuk ke perkumpulan yang belajar. Belajar tidak hanya belajar bahasa Inggris saja, banyak, ada komputer, ada dan lain sebagainya. Mbak Suci, mengenai Tai Chi, Pak ya. Ketika saya bicara dengan ngobrol kita nih, bukan saya, Kak Sam saya dan Kontring, itu bahwa ada yang namanya energi yang halus ya. Ini bukan dengan cuma Mbak Kontring, tapi dengan beberapa juga. Mbak Ratna, selamat malam. Itu di aerobik. Kemudian ada Mbak Ningtyas yang sangat aktif di yoga ya. Yoga, aerobik, Tai Chi. Mbak Suci, kenapa memilih Tai Chi, Mbak? Saya memilih Tai Chi yang pertama adalah saya ingin mengenal
kebudayaan Cina. Dalam arti olahraga Cina seperti apa sih? Kayak gitu. Itu yang saya mempunyai ketertarikan sendiri dengan Tai Chi. Yang kedua, bahwa setelah saya masuk di olahraga Tai Chi ini, manfaat di dalam tubuh saya untuk kesehatan itu benar-benar saya rasakan. Dari kita bukan meditasi ya Kak ya, Tai Chi nggak ada meditasi ya kan, tetapi gerakan kita yang seperti air terus, istilahnya tidak putus-putus, itu dari pertama kita pasang kuda-kuda, terus kita ke kanan ke kiri gerakan tangan, kemudian kaki, itu selalu sambung sebetulnya Kak. Jadi tidak putus itu. Jadi kalau gerakan Tai Chi masih putus-putus itu berarti belum fokus. Jadi bisa terlihat gerakan Tai Chi yang betul dan gerakan Tai Chi yang masih belum fokus itu sangat bisa dilihat kayak gitu. Yang masih baru belum fokus terhadap itu, kalau di silat Mbak ya, ada 12 jurus, mungkin di kungfu ada 36 jurus, bango, monyet, macan, kayak gitu atau bagaimana Mbak? Ada gerakan yang seperti gaya monyet ada, cuma kita itu tadi bukan digunakan sebagai kungfu, tapi bisa juga kita digunakan sebagai kungfu. Tai Chi itu seperti itu Kak, makanya jadi bahaya nih. Tapi saya nggak kalau itu, saya kagetin dari belakang pegang pundaknya Mbak Suci, tangan saya bisa terputar kan? Langsung pegang tangannya gitu ya, langsung ditangkis gitu ya. Kayak di film. Kayak film Jet Li aja Kak. Benjol. Jadi intinya memilih Tai Chi itu karena budaya Cina menarik. Ketertarikan dengan budaya Cina dan ketertarikan diri untuk mendalami olahraga Tai Chi untuk kesehatan, seperti itu. Yang kedua itu saya senang betul ya, karena kita itu namanya penyakit, karena kita kan nggak mau sakit ya, tapi kadang-kadang mules, tiba-tiba mules, mencret atau apa. Kebanyakan makan sambal. Iya Kak Novi. Ya, pendengar Radio Nongkrong Bareng, selamat malam untuk kenapa Mbak? Itu Tai Chi yang kita pelajari, yang pertama itu namanya Sunka Tai Chi 1. Itu ada dua style Kak. Jadi yang pertama itu ada Sunka 1, itu gerakannya benar-benar lembut sekali. Itu ada 38 gerakan. Kemudian di Sunka 2 juga itu agak cepat karena ada gaya monyet yang Kak Novi tadi bilang itu. Jadi ada seperti gaya monyet nangkep ini Kak, pisang Kak. Serius itu Kak, betul. Ya, ada gaya gitu. Kak Novi nangkep janda nggak Mbak? Kemudian yang ketiga, saya juga ikut belajar Engka Tai Chi, itu ada 108 gerakan. Itu alhamdulillah kita sudah 108. Iya, 108 gerakan itu. Tiga bagian. Tiga bagian sekarang. Apa Kak? Dari lot. Gerakannya banyak dong. Banyak banget, yes. Itu ada 108 gerakan, kemudian kita sudah belajar 2 bagian. Masih ada 1 bagian Kak. Kemarin 1 bulan karena sibuk di kegiatan-kegiatan kita jeda. Jadi mulai besok ini kita sudah masuk lagi. Jadi dari jam 10 sampai jam 1 saya Tai Chi. Kemudian setelah itu ke KJRI sampai sore, seperti itu biasanya sih kegiatannya full dari pagi sampai pulang. Iya. Selamat malam untuk Anyong Caren Kumaria Portres hadir. Saya pernah ikutan Tai Chi Mbak Anyong. Ini masih atau berhenti atau bagaimana Mbak? Mbak Anyong ya. Bukan. Ini untuk yang sedang memberikan komen di kita. Mbak Ayu Rahayu mengatakan Kanovi intip FB saya katanya. Saya nggak biasa ngintip, bintitan saya Mbak Ayu. Minggu kemarin Bu Suci tampil di acara anniversary Peduli Sehat Hong Kong. Oh, oke. Iya. Oke, jadi pendengar Radio Nongkrong Bareng menarik ya. Radio Nongkrong Bareng selalu punya
punya narasumber, punya tamu yang menginspirasi minimal ya. Jadi antara lain tadi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh seorang guru ya, S1 guru dan juga mengajar, kemudian juga tertarik pada paskibra, kemudian olahraga tai chi. Selanjutnya nanti saya akan kulik mengenai olahraga berenang nih, Mbak. Boleh. Sebelum ke sana ya, Mbak Ayu terima kasih, Mbak Anyong terus Suhardin Tias. Jadi kalaupun sekarang Mbak ada tertarik, kita kan suka berubah-ubah nih ya, minat, gue pengen nyoba yoga, itu gimana Mbak? Kalau saya gini, kalau saya belum merasa istilah tuntas di satu bidang, saya belum mentas. Dalam arti belum pindah gitu. Ya. Sama sama Kasem. Ya. Gimana? Sama-sama Kasem gitu. Kalau belum tuntas gitu sama ya? satu orang, dia akan kejar terus. Betul. Jadi gitu Kak. Jadi kenapa kok saya sampai bertahun-tahun ini hampir jalan tahun kedua ini tetap ke Tai Chi, karena saya merasa saya masih butuh belajar. Jadi ketika saya belajar, saya memposisikan diri sebagai murid, saya harus bisa apa yang guru saya ajarkan ke saya, dan itu harus tuntas, tidak boleh setengah-setengah, karena belajar apapun, baik itu belajar ilmu agama, ilmu umum, kalau setengah-setengah itu nanti yang kita praktekkan juga setengah-setengah, takutnya nanti bisa salah seperti itu. Kalau misalnya kita sampai tuntas, itu setidaknya kita memberitahu atau mengajari orang lain itu bisa diajarkan dengan baik, mempraktekkan dengan baik. Kalau kita belajar sesuatu tidak sampai dengan tuntas ya Mbak ya, tadi ya. Betul. Iya. Ini grup Tai Chi ada ketuanya nggak ya? Sebetulnya kita tidak membentuk ketua di grup Tai Chi itu, cuma tidak tahu kenapa ya, kayaknya saya dituakan seperti itu. Oh, jadi kamu sebetulnya kita sama saja. Dituakan maksudnya melatih atau bagaimana Mbak Suci? Dalam arti ya apa-apa, ayo Mbak Suci, ayo gitu. Ya udah, kita jadi belajar bersama seperti itu. Dalam arti kalau ada kegiatan saya bantu koordinasi teman-teman seperti itu. Tidak ada ketua-ketuanya di Tai Chi ini, cuma alhamdulillah selama saya belajar bersama mereka itu, ketika ada pentas atau apa, saya handle dengan baik, saya koordinasi dengan baik, dan mereka juga mau belajar, mau berlatih bersama, mau gladi bersih bersama. Itulah di situ kebersamaan itu muncul dan solid. Saya lihat fotonya di sini bahkan sampai busananya pun Shanghai dress ini ya, atau iya betul, kostum China ya. Iya, dan kita dan saya pribadi juga suka baju Tai Chi seperti itu. Bagus memang. Saya sering melakukan ini Kasem, Tai Chi Kong ya. Jadi misalnya supaya nggak goyang kalau jalan, seimbang ya. Terus supaya kita kan banyak kan megang HP ya. Betul. Nggak terlalu tegang leher. Itu memang terasa loh manfaatnya ya. Jadi bagus sekali. Iya. Oke, di jam 10.41 malam minggu semakin semarak. Ada yang meremelek. Boneka zaman dulu itu Kak, meremelek Kak. itu dakocan namanya. Iya, itu sekarang masih nggak ya Kak ya itu? Nggak ada. Cuma di kaset punya tuh dakocan. Iya, namanya. Cantik sekali tuh. Iya. Paling cantik itu sedunia tuh boneka dakocan. Iya, betul. Ini ada Mbak Yayu katanya, hai Kak Sam, apa kabar? Ditelepon di WA nggak dibalas. Minggu kemarin berharap Kak Sam bisa hadir di acara anniversary Peduli Sehat Hong Kong. Nah, ternyata tuh saya tuh sempat ke BNI kalau nggak salah, tapi kok BNI-nya tutup. Saya pikir wah
di cancel atau bagaimana karena hujan gitu ya nggak? Aduh, jadinya saya sempat hadir bawa koran ya nggak? Koran Berita Indonesia minggu pertama. Jadi bukan karena iya. Iya, ini dia bilang sayanya nggak hadir. Aduh, Mbak Yayu, Mbak. Saya nggak tahu kemarin Mbak Suci, di acara mana ya, Mbak Suci? Di KJRI ya atau di BNI? Kemarin acaranya Mbak Yayu. Oh, kemarin di KJRI Kak. Oh, di KJRI. Tapi di itu kok di brosurnya kok bilang di BNI. Oh, mungkin. Tapi dari awal di KJRI loh Kak pemberitahuannya. Oh, di KJRI ya? Oke. Iya, Mbak Suci. Oh, di KJRI, bukan di BNI. Ini ada sebenarnya tergabung ya, Mbak Yayu Rahayu. Assalamualaikum, selamat malam Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya singkat. Mohon maaf Mbak Yayu Rahayu. Waktu untuk Mbak Ayu tuh sedikit 7 menit Mbak. Cuma ingin meluruskan tadi. Mbak Yayu, saya pengen tanya, itu yang di BNI acara apa yang ngecek darah segala HIV itu siapa itu? Itu Peduli Sehat Hongkong. Itu bukan di BNI tetapi di Ramayana. Jadi anniversary Peduli Sehat Hongkong yang ke-6. Jadi Peduli Sehat Hongkong bekerja sama dengan Hong Kong AIDS Foundation. Jadi kita mengadakan acara tentang pencegahan infeksi dan pentingnya tes HIV. Selain itu Peduli Sehat Hongkong juga mengadakan tes kesehatan umum meliputi tensi darah, gula darah, asam urat dan kolesterol. Iya, saya datang. Itu Kak Sam. Kenapa saya bisa ke BNI ya? Saya kayaknya ada info katanya di BNI katanya. Aduh. Ya enggak lah, jelas-jelas di brosurnya itu di poster, di Facebook, di WA grup semuanya juga di Ramayana. Kak Sam dari mana? Di BNI. Enggak tahu itu. Saya pikir BNI. Jadi kemarin BNI ada acara apa? BNI minggu kemarin busana renang Kak Sam. Parade busana renang. Indra datang. Jadi Kak Sam saya tuh udah berapa hari sebelumnya saya tuh udah hubungi Kak Sam. Tuh coba dicek tuh WhatsApp-nya. Di WhatsApp nggak dibalas, di telepon nggak dibalas. Itu biasa Kak Sam. Iya. Terus saya tuh pengen banget gitu loh Kak Sam sekali-kali diposting nih. Ini kan kegiatan kesehatan ini kan bermanfaat banget nih. Saya memang pengen melihat sekalian. Saya pengen ngecek saya punya tensi darah tuh bener nggak yang dicek di rumah sama mesinnya gitu. Bisa banget. Berantemnya di WhatsApp aja, berantemnya di WhatsApp berdua aja Japri ya. Dilanjutkan. Kak Sam kemarin itu kebetulan ya, jadi partner kami itu 4 klinik, itu pimpinan dan tim medisnya datang langsung 4 klinik loh. Itu iya. Kenapa saya pengen kunjungin ke sana, pengen ketemu ya nggak, karena saya kenal AIDS Foundation-nya. Oh ya, kemarin dari AIDS Foundation itu yang hadir itu Ryan, juga dengan laki-laki satu saya nggak tanya namanya. Iya betul. Terus juga Ryan. ada 4 volunteer. Ya. Baik. Itu aja Mbak Ayu ya. Kalau nggak mau kemana-mana ya tetap di sini kalau mau kemana-mana, karena ada Mbak Suci Rohmini yang lead star kita ya, bintang tamu. Udah lurus ya Kak Sam ya. Jadi ada ini ya. Iya, kemarin pokoknya Bu Suci keren habis. Jadi Ayu peduli sehat luar biasa. Pokoknya keren habis. Sam wajib intip Facebooknya Peduli Sehat Hongkong atau Facebook saya. Harus like, comment, and share. Iya itu wajib itu Bu Ayu. Oh ya sedikit Kak Nafi minta 1,5 menit. Kak Sam, dihubungi dari RTHK. Saya udah 2 kali loh
diminta siaran. Ayah? Udah 2 kali. Ya, yang kapan hari itu untuk siaran kalau nggak salah hari Sabtu atau Minggu. Terus hari ini saya kemarin dikasih naskah. Terus hari ini sebelum jam 5 saya harus kirim. Jadi untuk siaran besok. Hari Minggu. Oh, besok. Iya. Iya. Materinya nanti aja deh, nanti disemprit Kak Novi saya. Kan cuma di siaran di mana? RTHK, tapi saya lewat ini aja, rekaman aja dari rumah, karena saya nggak bisa bawa bapak. Oh iya, enggak, maksud saya tuh acaranya radio apa? Di RTHK tuh kan banyak apa? Beautiful Sunday. Iya, pokoknya untuk siaran minggu. Jakarta Hong Kong itu. Ya, oke. Terima kasih Mbak. Minggu depan kita call ya. Ya, selamat malam Mbak Ayu. Terima kasih Mbak. Ya. Ya, selamat malam. Ya, Malam Bu Ayu, sehat-sehat Bu Ayu, keluarga peduli sehat. Amin. Bu Suci juga, Kak Sam, Kak Novi, pendengar radio Kemang. Terima kasih Mbak Ayu. Ya, kalau mau ditutup silakan monggo. Mbak Suci, sebelum ini tadi soal berenang. Mbak Suci. Iya. Ini Kelas tadi sedikit Mbak Yayu Rahayu meluruskan karena Kasem ke kiri, sebenarnya yang ada keramaiannya di kanan ya. Kasem ini sebenarnya tujuannya pengen makan rendang yang di depan itu Admiralty. Kamuflasenya, saya lihat dulu nggak ada nih. Padahal ya ada tujuan lain. Mbak Suci, kegiatan renangnya mungkin ingin menyampaikan kepada teman-temannya di klub renang tersebut ya, namanya apa? Silakan, monggo Pak. Oh iya, untuk kelas renang itu ada di Splash Foundation Hong Kong. Thank you very much for all coaches and captain, all my sister, Philippine sister, and also guiding us for swimming class and beginner class and beginner class. Jadi di sini saya ingin berterima kasih kepada para pelatih, para kapten juga, para teman-teman Filipin. Selamat Ate, to be kind for me. Kemudian selamat juga untuk teman-teman yang Indonesia, karena di kelas renang ini ada beberapa teman Indonesia juga, tapi sedikit, tidak banyak, paling 4 orang ataupun 3 orang. Jadi terima kasih juga kebersamaan di beginner class di Chinese International School, kemudian di beginner class di Kelet International School di Kowloon Bay. Nah, itu 2 kelas itu sangat solid sekali, sangat baik sekali. Kita berenang kelas berenangnya ada di Splash Foundation Hong Kong. Jadi thank you Splash Foundation Hong Kong, because of you we can swimming and everyone can swimming. Thank you. Wah, mudah-mudahan mereka dengerin dia. Saya penting tuh pengen dikasih link. bisa bisa swimming. Kalau kasih aksesnya jadwalnya ke Kasem. Ya. Jadwalnya gini Kak, kalau misalnya mau belajar berenang, gaya apa Mbak? Kalau berenang gayanya gaya apa Mbak? Gaya kodok. Yang dipelajari banyak sekali Kak. Gaya dada, gaya ayam, gaya burung. Gini burung. Kanopi sudah gaya dada. Enggak, ntar dulu. Kalau yang di pojok aja nggak bergerak-gerak itu gaya apa ya? Gaya usil ya. Gaya itu namanya gaya melampung. Iya. Oke. Gini Kak, kalau kita terjun ke air nih, kita nggak usah pakai tenaga. Kita terjun ke air. Kita terjun ke air ya. Tenggelam lah. Ini takut sebelum kita terjun ke air, ambil nafas yang bagus istilahnya. Kemudian kita tidur di gitu loh Kak. Jangan pakai kata-kata terjun, nyemplung. Terjun terlalu baku ya, bahasa baku ya. Kalau terjun ya.
Mbak, pernah kentut gak dalam kolam renang, Mbak? Pasti pernah lah, pasti pernah. Gelembung gitu, bluk gitu ya bunyi ya. Enggak toh Kak. Kita kan Kak Novi ini saya jadi ketawa deh. Ya semua perenang, semua orang yang belajar renang itu pasti pernah kentut lah Kak di kolam renang. Masa enggak sih gitu kan? Karena kan kadang kemasukan air juga, minum airnya juga gitu kan. Iya. Hari apa sekarang masih atau sudah selesai? Sudah selesai kayaknya ya. Kalau yang beginner itu yang awal kelas itu kita di ini Braemar Hill itu 3 bulan sudah selesai Desember 2023. Kemudian yang beginner plus itu kita di Kelet International School di Kowloon Bay itu 3 bulan juga. Kemarin baru selesai bulan April ini loh Kak, pas parade seni 2024 itu. Jadi kegiatan saya itu pagi di parade, sorenya ke Kowloon Bay Kak, itu wisudanya. Oh iya, sibuk juga. Jadi satu hari ganti baju 3 kali tuh Kak. Kalau ada pendengar kita orang Indonesia yang mau join di Halo. Satu ini Gimana kan nggak kedengeran tadi? Ya. Oke. Ini sinyal mulai ngadat. Kalau pendengar kita itu Kak Sam, ya, ya Mbak Suci. Ya, kita tinggal ini aja lihat di Facebooknya Plus Foundation itu kan mereka punya jadwal. Jadi kita kelasnya itu harus daftar. Kalau nggak daftar itu tidak bisa masuk karena ini untuk semua kalangan. Jadi semua yang berada di Hong Kong, TKI bukan TKI saja, dari Filipina, India, Sri Lanka, Indonesia, semua domestic helper yang ada di sini, baik laki-laki maupun perempuan yang ingin gabung di kelas Plus Foundation itu bisa. Caranya ikuti Facebook mereka pasti ada jadwal dan segera gercep. Karena mereka buka itu pendaftaran, biasanya link dibuka jam 9, jam 9:20 sudah full. Wah, luar biasa bukan? Full book udah nggak bisa ikut lagi itu ya, full book ya? Full book itu tidak bisa booking lagi. Jadi misalnya ada nih, saya sudah sering posting juga di Facebook saya untuk pendaftaran. Cuma bagi teman-teman Indonesia itu mungkin malu dengan bajunya kayak gitu ya. Terus mungkin cara mengatasi menggunakan cara mengatasi rasa malu ketika kita belajar renang, kalau saya pribadi itu saya menggunakan baju renang panjang. Jadi tetap saja hijab tidak harus kita pakai baju renang bikini yang style luar negeri punya, itu tidak. Kita kan punya orang timur, punya adab sendiri seperti itu. Jadi saya rasa belajar renang itu tidak mempengaruhi apapun bagi kita. Yang penting satu, niatnya yang baik, yang kedua belajarnya sungguh-sungguh kayak gitu Kak. Ini dari tadi saya menarik apa yang dikatakan Mbak Suci ya, tentang 2 hal. Satu, belajar sampai tuntas ya. Jangan setengah-setengah ini kemudian setengah-setengah itu, walaupun banyak ketertarikan kita. Itu memang betul ya. Itu namanya istiqomah ya Mbak ya. Dan melakukan yang terbaik. Seperti itu, baik belajar, pekerjaan itu juga seperti itu. Iya. Mbak Suci, kita masih ada waktu sedikit ya. Durasi itu kan masa ya. Dari awal hingga akhir. Hidup ini manusia juga ada durasinya Mbak ya. Ada awal ketika lahir, mati ketika akhir ya. Durasinya. Ini durasi dari Radio Nongkrong Bareng masih ada tersisa. Di title kita, captionnya atau caption di title kita itu mengatakan ajaib keruwetan hidup tidak tergantung apapun. Segera berubah menjadi bahagia. Yang dimaksud di sini konteksnya adalah ketika kita galau, aduh kok majikan gue bawel banget ya, dan lain sebagainya ya, namanya bekerja di rantau itu. Tapi keajaiban itu terjadi ketika kita berpikir bahwa this is okay, ini oke kok, ini nggak berlaku selamanya, nggak permanen, atau ada hal lain Mbak yang membuat segera hidup kita menjadi bahagia ketika kita not happy, very so incredible not happy gitu loh Mbak.
Jadilah dirimu Agak sendiri. berat nih, agak berat memang. Daripada nyelam ke kolam, memang ini pertanyaan agak berat. Itu kalau misalnya bagi saya pribadi, jadilah dirimu sendiri. Karena dokumen asli itu jauh lebih baik daripada salinan. Jadi dalam keadaan apapun, situasi apapun, jadilah diri kamu sendiri. Oke. Iya, Itu sekarang solusi terbaik. orang melihat hidupnya orang di Instagram, wih dia hidupnya enak amat. Jadi nggak jadi diri sendiri ya Mbak Suci ya. Betul, pengennya jadi orang itulah, kebawa Jadi orang pikiran. lain. Padahal nggak ada urusan. Oh dia kayaknya artis kesayangan saya jadi gemuk amat ya. Gimana cara ngurusin? Kenapa ribet amat ya dengan adanya teknologi itu? Iya. Iya. Jadi nyambung ya Mbak. Kalau Kayaknya kita sudah kepepet waktu nih Kak Novi. Oke. Jadi Mbak Suci mungkin di 1 menit ini ya kurang lebih 1 menit lah, banyak ya kalau mau disampaikan. Ada tips atau apa yang mau disampaikan yang belum tersampaikan sejak tadi? Monggo Mbak. Sebagai closing ya. Yang pertama adalah saya berterima kasih kepada Radio Nongkrong Bareng juga Berita Indonesia, karena dengan media yang sudah ada ini menjadikan saya bisa merasakan di Hong Kong seperti di Indonesia. Kemudian untuk teman-teman yang ada di sini yang menjadi pekerja migran Indonesia dimanapun berada di belahan dunia apapun, tetap semangat, karena pada intinya apa yang kita lakukan sekarang adalah apa yang ingin kita laksanakan di masa depan, dan perjuangan itu tidak akan berakhir, dan perjuangan itu tidak akan berakhir kecuali nafas kita nanti yang berakhir, seperti itu. Jadi harus semangat, jangan menyerah dalam keadaan apapun, karena yang terjadi pada kita sekarang ini adalah segala sesuatu yang akan kita peroleh di masa yang akan datang. Tuhan tidak pernah memberikan kesulitan tanpa solusi, dan pasti ada kemudahan untuk itu. Ya. Terus semangat, cayo. Terima kasih banyak. Saya juga mau mengucapkan terima kasih kepada tim Tai Chi yang tim Tai Chi dan Mbak Suci ya, atas video vlognya ya yang mengenai Berita Indonesia, sangat hebat. Ya. Karena kami sangat cinta sekali dengan Berita Indonesia. Di situ kami bisa memperoleh banyak pengalaman, banyak ilmu dan semuanya. Terima kasih Berita Indonesia pokoknya. Iya. Dan itu mengalir loh Kak, itu tidak rekayasa, itu mengalir hari itu saja buatnya. Iya, makanya saya juga kaget. Ya, Mbak Eni juga terima kasih ya sudah membawa koran. Saya bilang Pak, saya mau korannya yang lama-lama boleh nggak, katanya. Aduh, saya bilang buat apa? Iya. Itu kan banyak ilmunya Pak. Apa? Iya. Terima kasih ya. Karena kalau ngomong nggak surprise dong. Terima kasih. Karena memang saya ingin memberi surprise untuk Berita Indonesia, untuk Kak Sam, untuk Kak Novi, dan semua pembaca yang budiman Berita Indonesia dimanapun berada. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih banyak atas waktunya. Kami juga minta tolong ya nggak disebarluaskan acara pada malam hari ini untuk teman-teman semua. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang lainnya juga ya. Iya, menambah wawasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Bye-bye. Terakhir jadilah dirimu sendiri, karena dokumen asli jauh lebih baik daripada salinan. Semangat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Ya. Boleh ditutup Mbak Suci. Wah, seru juga. Itu kan arsip lama banyak juga yang berguna kan. Saya banyak sering itu. Saya kumpulin kolom-kolom newspaper lama ya. Itu walaupun sekarang di Google kita ketik juga keluar, tapi beda lah rasanya Kasep. Baik, kita sampai di penghujung acara pendengar Radio Nongkrong Bareng. Terima kasih semua yang sudah involve, sudah berpartisipasi, memberikan komentar di Facebook, memberikan masukan di Facebook, Mbak Yayu Rahayu, dan juga terutama Mbak Suci Rohmini. Ya, terima kasih juga untuk Kasem. Jangan kagum dengan rumput tetangga hingga lupa mengurus rumput sendiri.
Pastikan sambal terasi. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arigato. Ya, teman-teman semua, sekali lagi jangan lupa di like dan di subscribe dan di share ya pada teman-teman lainnya supaya mereka mendapatkan manfaatnya ya. Cerita atau story dari Mbak Suci ya, Kak Novi ya. Oke, sampai di sini saja. Jangan lupa besok bawa payung karena akan hujan lebat ya. Sampai di sini saja. Good night and sleep well. Bye. Metronomnya pakai sisi aja pakai. Ku dapatkan rindumu, mencintaimu adalah bahagia untukku. Semestinya ku ada di saat kau bisa mengungkapkan segala ragu yang bicara. Ku tak sanggup bila ku berharap untuknya. Di dalam hatiku ku tak pasrah begitu. Dan ku tak sanggup bila kau tercipta untuknya. Takkan pernah bisa ku relakan semua. Semestinya ku ada di saat kau bisa untuk mengungkapkan